Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zaiban Bilali dari kelas X1. Ini saya ingin menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Pertama saya akan menjelaskan bab 5. Bab 5 ini ada 5 teori Islam masuk ke Indonesia. Ada teori Gujarat yang dikembangkan atau yang dikemukakan oleh Husain Jaitiningrat. Teori ini mengatakan bahwa Indonesia masuk melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kemudian ada teori Mekah. Teori Mekah yang dikembangkan oleh atau dikemukakan oleh Buya Hamka. Di sini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia. Kemudian ada teori Persia oleh Husain Jaitiningrat. Untuk teori ini, teori Persia itu bisa dibilang teorinya kurang sah, karena mayoritas Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sedangkan yang dijelaskan teori Persia adalah Syiah. Kemudian ada teori Cina. Teori Cina ini yang dikembangkan oleh Slamet Mulyana. Teori ini tuh mengatakan bahwa Islam yang keturunan Kesultanan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina, dan Kesultanan Majapahit juga dicinakan oleh Klenteng Sampokong. Terakhir, teori yang kelima ada teori maritim. Teori maritim ini dijelaskannya bahwa Islam masuk melalui jalur maritim atau jalur laut. Kemudian kenapa sih Islam itu mudah banget diterima di Indonesia? Islam mudah banget diterima di Indonesia itu karena mereka berdakwahnya secara damai dan masuknya mudah, hanya cukup menyebut syahadat dan tanpa kekerasan. Kemudian tokoh-tokoh penting yang untuk Islam, tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Soleh. Yang kedua ada Wali Songo. Kemudian ada Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Alauddin, Datuk Tanggung Priangan, dan Sultan Zainuddin Abidin. Pelajaran yang dapat kita ambil dari para tokoh ini ada banyak. Yang pertama ada gigi dalam berjuang, sabar, menghargai perbedaan, menguasai ilmu secara dalam. Kemudian banyaklah hal-hal yang dapat kita pelajarin yang harus kita terapkan hingga saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 10. Bab 10 ini menjelaskan tentang Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali yang mencintai Allah dan disayangi oleh Allah. Mereka ada 9. Di sini saya akan menyebutkan siapa saja mereka dan metode berdakwahnya mereka. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini dikenal sebagai Wali Songo yang pertama. Wali Songo pertama yang berdakwahnya bermula di Gresik. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah masih hitungannya ada hubungan darahnya dengan Sunan Gresik. Sunan Bonang ini mendapatkan nama Bonang bukan semata-mata dia berdakwah di Bonang, tapi karena metode berdakwahnya yang menggunakan gamelan. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini menggunakan ajaran Mohlim. Mohlim ini mengajarkan ada lima larangan, yaitu larangan berjudi, merokok, berzina, mabuk,
satu lagi saya lupa. Kemudian ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini metode berdakwahnya menggunakan catur piwulang. Kemudian ada namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini melarang dalam Idul Adha untuk penyembelihan sapi, untuk menghargai agama Hindu yang mereka menganggap bahwa sapi adalah hewan suci. Jadi oleh Sunan Kudus dilarang penyembelihan sapi sebagai toleransi terhadap agama Hindu. Kemudian ada Sunan Giri. Sunan Giri ini menggunakan politik Majapahit dalam metode berdakwahnya, jadi lebih ke kekuasaan dalam Sunan Giri ini. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini menggunakan wayang dalam metode dakwahnya, yaitu menggunakan metode Indonesia yaitu wayang. Jadi dalam penyampaian wayang dengan kesenian wayang yang memasukkan nilai-nilai Islam dalam pertunjukan-pertunjukan yang dia tampilkan. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan Muria ini berdakwah ke pelosok-pelosok. Jadi lebih ke sudut-sudut yang jarang kesentuh. Dia berdakwah di sekitar sana agar ajaran Islam lebih tersebar. Dan yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini lebih fokus terhadap pendidikan. Dalam pendidikan ini dia membuat namanya pesantren, atau ya bisa dibilang kayak lembaga pendidikan gitulah, kurang lebih seperti itu untuk penyampaian agama Islamnya. Jadi dalam pesantrennya itu, yang bisa kita tahu lah, pesantren itu yang menjunjung tinggi nilai keislaman, pengajarannya Islam. Disitulah Sunan Gunung Jati menyampaikan, namanya berluaskan yang namanya agama Islam. Oke, untuk dari bab 10 dan bab 9 untuk PAI dari saya Muhammad Fadil Zaben Bali dicukupkan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.